Hai guys, balik lagi di 1 Detik Film. Kali ini 1 Detik akan menceritakan kisah seorang perawat cantik yang mengalami hal-hal aneh ketika sedang bekerja di rumah majikannya. Hingga hari demi hari, tanpa disadari, perawat cantik ini mengalami perubahan-perubahan yang tidak wajar pada tubuhnya. Film ini berjudul Age 2023. Daripada penasaran, yuk langsung aja ke alur filmnya. Oh ya, by the way, terima kasih buat teman-teman yang sudah 500 subscribe-nya. Semoga 1 Detik bisa lebih baik ke depannya untuk menghibur kalian. Yuk bulan ini 1000 subscribe. Jangan lupa kopinya dikocek dulu, guys. Kisah diawali dengan diperlihatkannya seorang pria berbulu lebat bernama Charles yang sedang resah menunggu seseorang di warkop Kang Yanto. Dan tak lama kemudian datanglah seorang gadis gemoy bernama Gray. Rupanya Charles berniat memberikan pekerjaan pada Gray untuk merawat ibunya yang mengidap penyakit demensia. Namun karena si ibu yang pikun akut dan sering ngamuk-ngamuk, mereka pun memindahkan si ibu ke kabin di sebuah pedesaan. Mendengar hal itu, Gray mulai merasa ragu untuk menerima pekerjaan ini. Namun daripada ngelapak di aplikasi ijo, dan karena dijanjikan bayaran yang besar, Gray akhirnya setuju dan menerima pekerjaan itu. To have someone I could trust to know she's safe. Why has it been so hard finding someone to take care of? I'll pay anything, at least for a little while. Singkat waktu, setelah Gray menerima tawaran Charles, akhirnya ia tiba di sebuah rumah terpencil yang sangat jauh dari hingar-bingar pintu merah. Di dalam rumah, Charles meminta Gray untuk menunggu, sementara ia akan memberitahu ibunya terlebih dahulu. Sambil menunggu, Gray mencoba sedikit melihat-lihat sekitar rumah. Namun seketika, Gray merasa heran saat melihat foto keluarga yang wajahnya sengaja dihapus. Hingga di tengah keheranan, Charles pun datang membawa ibunya yang sudah sepuh, bernama Miss Bloom. Meski terlihat asem, Gray berusaha bersikap ramah pada pasien yang akan ia rawat selama beberapa minggu ke depan. Lantas Charles pun mengingatkan Gray untuk selalu sabar dalam mengurusi emak. It's such a pleasure to finally meet you. Would you like to join us for lunch, Miss Gray? Singkat cerita, Gray pun diajak makan bersama guna mendekatkan hubungan antara ibunya dengan Gray. Sehingga di tengah basa-basi, si ibu pun menanyakan dari mana Gray berasal. Lantas Gray berkata jika dirinya tinggal di kota dengan jarak tempuh sekitar 3 jam menggunakan mobil. Hingga di tengah percakapan, Gray yang akan mengabari ibunya langsung kesal karena tak mendapatkan sinyal. Namun si ibu memberitahu jika di rumah ini ada sebuah telepon jadul yang bisa digunakan untuk berkomunikasi. Sesaat kemudian, Gray yang sedang menelpon ibunya tiba-tiba heran saat melihat labu darah di dalam kamar. Were you able to call? Di sore harinya, si ibu memberikan sebuah gaun biru sebagai seragam dinas di rumah ini, dengan model yang menggemaskan. Gray pun cukup menyukainya. Kemudian, si ibu menunjukkan sebuah kamar yang bisa Gray gunakan untuk sementara waktu. Lantas sebelum mulai bekerja esok hari, Gray dipersilahkan untuk beres-beres baju dan beristirahat terlebih dahulu. Di keesokan paginya, setelah tidur cukup nyenyak, Gray pun penasaran dengan suara berisik di halaman rumah. Dan ternyata, rumah ini memiliki seorang tukang kebun. Lantas Gray yang baik hati dan tidak sombong langsung menawarkan minum pada si kang kebun. Namun si kang kebun yang bernama Joe ini malah so ganteng dan menolak dengan alasan tidak haus. Dirasa tukang kebun ini so cuek, Gray pun berniat kembali masuk. You should ask Mrs. Paul. There's something very strange going on in this house. Ya, tiba-tiba saja Joe memperingatkan Gray untuk segera pergi dari rumah ini. Karena menurutnya ada sebuah rahasia aneh yang disembunyikan oleh keluarga ini. Dan telah menimpa para perawat sebelum Gray. Mendengar hal itu sontak membuat Gray merasa heran.
Dan ya, Joe pun panik saat Charles memperhatikannya ketika sedang berbicara dengan Gray. Saat sedang sarapan, si ibu terlihat memberikan beberapa pertanyaan terkait pengalaman pertama tidur di rumah ini. Lantas Gray berkata jika semalam dia merasa tangannya terus-terusan digigit nyamuk. Mendengar hal itu, si ibu pun mengatakan mungkin si nyamuk ingin berkenalan dengan Gray yang gemoy. Lantas ia pun mengajak Gray untuk membereskan baju-baju di kamarnya. I have to pack so that I can go home. Home? Yes. I don't know where I am. Di kamar si ibu, Gray pun heran saat dirinya disuruh untuk memasukkan semua baju ke dalam koper. Lantas si ibu berkata jika sebentar lagi penderitaannya akan berakhir. Dirasa penyakit pikunnya kambuh, Gray pun berusaha untuk menasihatinya. Singkat waktu, Gray yang kembali mengecek sinyal tiba-tiba mendengar suara aneh dari kamarnya. Can I help you? Oh, I'm Emily. Emily Bloom. Are you the new caregiver? I didn't mean to scare you. Betapa herannya Gray saat melihat seorang wanita yang berseragam sama seperti dirinya tiba-tiba berada di dalam kamar. Di tengah kebingungan, wanita yang bernama Emily ini mengaku sebagai cucunya si emak, di mana ia berniat mengecek sekaligus memberikan surprise kepada neneknya. Namun karena Gray mengatakan jika si ibu sedang molor, Emily pun memutuskan untuk datang di lain waktu. Singkat waktu, Gray yang bete karena nggak ada sinyal terlihat berkeliling untuk mencari sinyal. Dan ya, Gray pun kaget saat melihat sosok dengan daster putih melintas dari dalam kebun. Dan tiba-tiba, Gray pun panik saat dirinya dikejar-kejar sosok berdaster putih, tapi bukan Nyai Kunti. Where were you? Did you not hear my bell? Di tengah kepanikan, Gray malah dimarahi si ibu akibat lama merespon panggilan loncengnya. Lantas Gray berkata jika barusan dia dikejar-kejar sosok berdaster putih saat sedang mencari sinyal. Mendengar hal itu, sontak si ibu pun terlihat panik dan langsung melarang Gray keluar rumah. Sebenarnya apa yang terjadi di wilayah ini? Singkat waktu, malam pun tiba. Si ibu pun mengungkapkan penyesalannya karena telah memarahi dan membentak Gray. Lantas si ibu tiba-tiba curhat jika sebenarnya ia sudah bosan hidup di dalam rumah ini dan ingin secepatnya pergi kemanapun ia suka. Meski curhatan si ibu terdengar tak masuk akal, Gray berusaha mengobati keresahan si ibu dengan akan mengajaknya jalan-jalan esok hari. There is a, I just cut myself a bit. Dan karena tidak fokus, Gray malah terluka terkena pisau. Aneh sekali, di tengah malam si ibu terlihat sibuk memeras darah Gray. Entah apa yang akan dilakukan si ibu. Sementara di kamar, si gemoy Gray malah mengalami insomnia. Namun saat dia mencari HP, tiba-tiba saja HP-nya hilang entah kemana. Dan ya, tiba-tiba saja HP-nya berada di tangan Charles. Lantas Gray yang ketakutan langsung mengurung diri sampai pagi menjelang. Di keesokan harinya, Gray langsung menceritakan kejadian semalam pada si ibu. Mendengar hal itu, si ibu pun heran karena Charles sedang berada di luar kota sejak seminggu yang lalu. Di tengah kejanggalan yang semakin menjadi, Gray pun menunjukkan bekas luka memar di tangannya yang tiba-tiba muncul saat bangun tidur. Tidak hanya itu, tanpa Gray sadari, rambutnya tiba-tiba saja beruban. Di malam harinya, Gray terlihat mempersiapkan kamar si ibu supaya bisa molor dengan nyenyak. Lantas Gray yang teringat dengan perkataan si Kang Kebun langsung menanyakan kabar para perawat yang pernah bekerja di tempat ini. Lantas si ibu berkata jika perawat sebelumnya sudah kabur dengan alasan takut dan mengalami hal-hal aneh. Mendengar hal itu sontak membuat Gray semakin merasa curiga. Hingga di tengah obrolan, tiba-tiba saja mereka mendengar suara aneh dari arah loteng. Mendengar hal itu sontak membuat si ibu panik dan meminta Gray untuk segera tidur. Meskipun aneh, Gray yang sudah lelah langsung pergi ke kamarnya.
Namun bisa kita lihat secara perlahan tiba-tiba saja si ibu yang lumpuh bisa berdiri sendiri. Terlihat ia pun merasa bahagia dengan perubahan yang dirasakan. Oh my god! Pantas saja Gray semakin hari semakin pucat dan tangannya penuh dengan memar. Rupanya setiap malam Charles, si ibu, dan Emily selalu menyedot darah si gemoy Gray dan bukan ulah si nyamuk. Hingga di siang harinya terlihat Charles menuangkan darah Gray ke dalam bathtub di tengah-tengah kebun. Sebenarnya apa yang sedang mereka lakukan? Kembali pada Gray yang menghampiri si ibu di luar rumah. Lantas Gray yang semakin merasa tak enak badan kembali mengatakan keanehan yang ia alami setiap harinya di rumah ini. Tak cuma itu, kini memari tangannya semakin terlihat memburuk. Melihat hal itu, si ibu pun menyuruh Gray untuk membuat ramuan herbal yang disimpan di lemari untuk sedikit meringankan memar di tangannya. Hello? Sesaat kemudian, Gray menerima telepon dari Emily yang berkata jika ia akan datang menjenguk si nenek hari ini. Mendengar hal itu, Gray langsung mengabari si ibu. Namun bukannya merasa bahagia, tiba-tiba si ibu langsung merasa kaget. Lantas ia pun mengajak Gray ke lantai atas untuk memberitahu sebuah rahasia. Setelah dicek, si ibu pun memberitahu jika itu adalah kamar Emily yang sengaja ia kunci. Karena sebenarnya Emily sudah lama meninggal akibat penyakit DBD. Mendengar hal itu, jelas saja Gray tidak percaya. Dirasa sudah cukup keanehan yang terjadi, Gray yang ketakutan berusaha untuk kabur. I need to get out of here. Aneh sekali, kini stamina Gray semakin melemah dan gampang capek seperti nenek-nenek. Singkat cerita, Gray yang tersadar langsung panik dan berniat menelpon Charles untuk mengatakan jika ia ingin berhenti kerja. I wanted to talk to you. I was wondering if I could go home. I'll take you home in the morning. I know taking care of my mother isn't easy. I understand. Thank you. Setelah mendengar Charles memenuhi permintaannya, Gray pun merasa lega. Charles pun berniat untuk menjemput Gray esok hari. Di malam harinya, si ibu pun merasa sedih dengan keputusan Gray yang akan berhenti kerja. Namun Gray yang masih ingin menikmati masa lajangnya, tak rela jika harus mengalami hal-hal aneh setiap harinya. Dan tiba-tiba... ya, rupanya bubur yang Gray makan sudah diberikan obat bius. Di keesokan harinya, bisa kita lihat keadaan Gray sudah semakin memburuk. Lantas sambil menunggu Charles, si ibu pun mengajak Gray untuk sarapan. Dirasa hanya halusinasi, Gray pun semakin panik dan berharap Charles segera datang. Lalu kemudian, Gray yang sedang beres-beres di kamar si ibu, tiba-tiba menemukan sebuah buku harian yang biasa si ibu tulis. Di mana di dalam buku itu tertulis di mana si ibu ingin segera terbebas dari kutukan yang menimpanya dan ingin merasakan kembali kebebasan seperti dulu kala. Dan kini, harapan itu ada sejak Gray berada di rumah ini. Meski sudah cukup bukti untuk Gray segera kabur, tapi anehnya Gray masih menunggu kedatangan si bewok Charles. Feels like too much to bear. Charles has been looking into her for a while. Name is Veronica. Di keesokan harinya, Gray masih resah menunggu jemputan Charles. Sehingga di tengah kegabutan, Gray yang penasaran mencoba kembali mengecek kamar Emily. Are you ready? Yes. Dan ya, Gray pun kaget dengan Charles yang tiba-tiba saja berada di belakangnya. Charles kemudian meminta Gray untuk segera bersiap-siap
karena sebentar lagi mereka akan berangkat. Happening to me. Karena jarang skincarean dan juga ngaca, Gray pun kaget saat di rambutnya terdapat banyak sekali uban, serta kulitnya yang semakin keriput. Lalu kemudian sambil menunggu Charles menyiapkan mobil, Gray terlihat menemani si ibu yang sedang makan. Tapi bisa kita lihat semakin hari si ibu semakin terlihat segar. Beda halnya dengan Gray yang semakin hari semakin melemah. Di tengah perbincangan, Gray yang penasaran berniat menanyakan sesuatu sebelum ia pulang. Di mana Gray menanyakan maksud dari buku diari yang selalu si ibu tulis tentang dirinya. Mendengar hal itu, si ibu yang masa bodoh dengan rahasianya langsung emosi dan berkata jika hari ini dirinya akan kembali menjadi muda. You're not Mrs. Bloom, are you? I've read your diary. You should not have read that. You were wrong. You are very, very special to me. Have you to thank for that? Don't make me have to come get you. Rupanya, kedatangan Gray sudah direncanakan untuk dijadikan tumbal, dan cerita kematian Emily hanyalah sebuah kebohongan, supaya Gray merasa apa yang ia alami hanyalah sebuah gangguan goib belaka. Ya, Gray yang tersadar langsung panik saat dirinya diikat di atas kursi roda. Kemudian, keluarga aneh ini bersiap untuk membuat si ibu menjadi muda. And I will remove your heart of stone. The old is gone, and I will give you a new heart. Take her away. Setelah melakukan ritual, Charles meminta Emily untuk segera membawa Gray ke dalam rumah. Canggih sekali. Bisa kita lihat si ibu kini menjadi muda kembali. Dan rupanya selama ini si ibu bukanlah ibunya Charles, melainkan anaknya yang terkena kutukan tuir dari keluarga Bloom. Dan kini si wanita itu berhasil memindahkan kutukan pada Gray. Di keesokan harinya, si ibu yang sudah berganti kulit seperti ula bersiap untuk pergi dan berpamitan pada Gray, yang kini terduduk di atas kursi roda. Ia pun berterima kasih pada Gray karena telah mau menggantikan posisinya di rumah ini. Malang sekali, Gray yang awalnya glowing dan gemoy, kini harus menjadi sepuh di rumah terpencil seorang diri. Dan film pun berakhir. Ya, ternyata selama ini Gray sudah diincar oleh si brewok Charles untuk dijadikan pengganti untuk anaknya yang terkena kutukan dari keluarga Bloom. Sehingga setelah berhasil membawa Gray ke rumah tersebut, setiap malam Charles selalu menyedot darah Gray untuk melakukan ritual pemindahan kutukan. Dan ketika Gray mengetahui hal itu, ia pun sudah tidak bisa kabur lagi. Karena ritual yang mereka lakukan sudah pada tahap akhir. Sehingga di akhir cerita, Gray yang awalnya gemoy dan juga semok harus menjadi korban dengan menggantikan anak Charles menjadi sepuh di rumah itu. Oke, mungkin segitu aja film kali ini. Gue Bayu Kusuma dari 1 Detik, pamit undur diri. Bye-bye.